ada yang menangis kayak yang kesakitan katanya. Nggak tahu itu benar atau enggaknya. Terus satpam juga Pak Budi karena ada asap hitam. Kalau nggak salah di dalam itu ada dambri mungkin ya di dalam. Jurnal Sastra Jalan-Jalan. Sekarang berada di pusat studi bahasa aja Hungkul. Bahasa Studi aja. bahasa Hungkul. Jadi ini tuh gedung perkuliahan sih ya, banyaknya tuh sama gedung student centernya, sekre-sekre buat komunitas sama himpunan. Benar. Jadi, UKM juga. ya, UKM juga ya, komunitas ya. UKM singkatannya no? Unit komunitas Oh, kegiatan oh ya Aduh, kegiatan masih hari mahasiswa. Kumaha Joko? Iya. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas apa nih, Jek? Bahas kejadian yang pernah ada di sini daerah SC. Kita tuh lagi di apa ini? Sekitaran Parsas. Ya, ini tuh ada sekre para sastra, sekrenya fotografer, futsal, bola sama Al-Musli Center. Sama ini kamarnya Aligun ya di sini. Sama saya juga, dulu juga saya di sini ngekos. Bayarnya kepaikin. Jadi dulu tuh belum jadi bangunan kayak gini ya, Pak. Masih setengah gitu. Belum full ya. Iya, belum full kalau dulu tuh. Masih apa? Cuman Al-Musli ya? Dulu tuh Iya, cuman punya yang- Al-Musli. Oh dulu ini berarti Al-Musli Center. Iya. Setengah badan. Iya, setengah badan Al-Musli Center. Tempat rapat juga biasanya dipakai sama anak-anak. Di sini juga suka ada malam-malam tuh yang latihan band ya, asik di sini. Iya, itu zaman-zaman lagi banyak-banyaknya acara di kampus, pasti pada latihannya tuh di sini. Enggak di studio, sastra Nggak, doang. yang karena punya pada kayak nggak gitu. punya uang. Jadi ini Pak Ikin salah satunya tuh yang suka ngontrol kita kalau lagi latihan band. Saya juga ngalamin tau, meskipun 2019 lah. Saya ngeliat band Olegun lagi latihan di sini, keren banget. Jadi kalau kita bahas-bahas horor lagi ya, pernah dulu tuh di sekitar sini kita kan lagi nongkrong. Ya biasa lagi gitar-gitaran sama anak-anak lagi nongkrong. Pas seketika sunyi itu tiba-tiba ada suara. Jadi kayak lewat aja kan, "Punten atuh," katanya teh. Karena emang sebelumnya anak-anak juga kayak, wah mana nih, biasanya ada yang manggil pas sunyi, "Punten atuh," katanya, langsung bubar anak-anak. Jadi ya gara-gara nantang juga sih kayaknya, Gara-gara sompral ya. gara-gara sompral. Ingat pokoknya dimanapun kita berada, jangan sembarang berperilaku lah, Jangan nantang, saling menghargai. mereka juga nggak ganggu kok. Boleh kayaknya dari Bang Ed. Mungkin di Mangait barangkali tahu ada apa aja di sini, sekitaran sini. Kalau kata anak-anak, masih kata anak-anak nih. Ya nggak apa-apa. Jadi di sini ada sosok dulu kayaknya orang jagoan lah atau preman gitu. preman. Jawara. Jawara. Katanya yang datangnya ininya bekas-bekas golok, Terus bacokan ini kan. Luka-lukanya ya. lukanya gitu. Tapi di sini di bawah ringin ini katanya. Oh itu gitu. kan Oh. beringin. Belum beringin, tapi ini mah belum lama ini mah. Pokoknya deh. Suka ganggu itu Bang Ed. Enggak Enggak. kecuali kalau ganggu itu kadang-kadang mengingatkan kepada orang-orang yang kayak tadi bahasanya harus apa Jangan Jangan sompral. gitu. ngomong jangan sembarangan. Kalau masuk teh mengingatkan itu Iya. mah saya juga gini tadinya gini sekarang saya gini gitu. Iya. Kata, itu katanya sih gitu.
kan suka ada tuh yang malas ke WC kencing sembarangan kan. Iya, Ya. banyak tuh. WC umumnya di luar mereka tuh. Soalnya hal gaib itu kalau dibilang tidak di tiap fakultas ini aja, di mana-mana juga banyak. Di rumah kita juga ada. Sebetulnya gitu. Soalnya rumah itu ada yang menjaganya selain kita gitu. Jadi kemana-mana harus menurut agama masing-masing. Pakai assalamualaikum gitu kan. Biar itu kalau kita mau lewat itu ke pinggir gitu, nggak merasa terganggu gitulah. Kalau bahasa Islam, kalau menurut agama masing-masing nggak tahu apa, harusnya minta kalau mau lewat minta maaf gitu. Apa yang harus Ngasih tanda juga ke mereka. Nah, Kalau gitu. bahasa Sunda nama apapun tenan. Nah, gitu. Nggak semua yang jaga selalu jahat ya, Mang Iya, Ed. enggak. Hal-hal gaib nggak selalu jahat. Enggak. Gitu. Kalau selalu jahat mah ya repot lah. Repot ya. Gitu. Manusia Karena kan dia paling tempat ada. mulia, paling mulia ya. Karena kalau kita berbuat baik, yang lain juga akan baik ke kita. Ya. Buat Hari ini Street AZ 2021. Sering Wibowo. daripada penasaran kita keliling-keliling sini aja, bener nggak? Kok bisa? Iya, kayaknya kita daripada mau Udah nggak di Jepang lupa. kan keliling sekre, jadi kita belum lihat sekre-sekre yang lain. Siap. Let's go. Let's go. Kembali lagi di Jurnal Sastra Jalan-Jalan. Ya. Kan capek dari tadi, Bi. Jalan-jalan. Jalan-jalan mau kesini udah pada tutup. Iya, orang jalan-jalan ke Bali gitu. By the way, anyways, kita lagi di mana nih? Anyways, kita lagi di Pakilun. Pakilun. Jadi ini tuh kantin juga. Kantinnya sastra. Kantinnya sastra. Sebenarnya ada lagi sih satu di bawah. Namanya tuh Kansas. Kansas kapitalis. Namanya Pakilun. Pakilun itu singkatan dari pedagang kaki 54. Jadi Iya. pada berkumpul di sini. Ada banyak, ada asongan di sini, ada minuman, ada nasi goreng, ada Macam-macam lah. macam-macam. Jadi emang tempat ngumpulnya juga mahasiswa-mahasiswi, dosen-dosen juga beberapa ada sih. Di Pakilun itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, tapi di Pakilun itu dekat sama gedung apa ini? Gedung C. Yang itu ya, Pakilun itu di belakang gedung kuliah, gedung C. Tempat perkuliahan yang katanya angker nih. Iya. Jadi sempat dulu tuh kalau bahas gedung C kan suka dipakai waktu hari-hari sastra tuh sering udah 2 kali sih kalau nggak salah, 2 kali dipakai buat pakai house rumah hantu. Kayak yang ada di pasar malam gitu. Iya, jadi ada emang didesain sedemikian rupa biar horor, biar kayak rumah hantu. Nah, ingat-ingat rumah hantu, waktu saya juga ada di situ, Mang Ep tuh pernah ngalamin ada yang kejadian ya Mang Ep waktu Iya. itu mahasiswa. Boleh diceritain? Nah, tahun berapa? 16 2016 ya. Iya. Saya belum masuk. Ada kejadian itu dari sebelumnya saya kasih tahu jangan banyak melamun, harus konsentrasi dan harus banyak istighfar. Jangan melihat bayangan-bayangan yang tidak terduga gitu kan. Ya. Tapi dia mungkin ada melamun sedikit, melihat ada bayangan, nggak tahu sesosok apa, langsung anak-anak mencari saya di bawah. Dia terjadi seperti kesurupan tapi belum seberapa gitu. Alhamdulillah sampai muntah dia, didorong yang masuknya gitu oleh kehendak Tuhan, kepunyaan Allah dibacakan oleh saya gitu. Nah, saya juga nggak punya apa-apa sama gitu, sama anak-anak, cuma
Allah yang ngasih izin menguburkan tuan mayit. Alhamdulillah sembuh gitu. Sempat juga di rumah hantu yang terakhir tuh ada ini emang yang di lantai 3-nya yang sempat dikosongin. Terus ada kotak musik itu yang tiba-tiba hancur. Dia Ya, main sendiri, ya, tiba-tiba hancur kan, rusak. ya. Kotak musik kayak gimana Kotak kata? musik orgel. Oh, orgel, ya. Kalau diputar. Dia tahu. Ya, jadi dia tiba-tiba main sendiri terus beresnya rusak. Itu properti anak-anak berarti. Iya, kalau Oh, nggak salah rumah iya, musik. buat rumah hantu. Buat rumah hantu. Tapi tiba-tiba bunyi sendiri rusak aja, hancur. Jadi kejadian teh ada 2 kali. Waktu tahun dulunya sekali membuat pocong-pocongan tuh Ya. asalnya ke atas ya. Ya, ke atas. Kalau nggak salah mah pas di kuncian udah beres dekor anak-anak, pas dilihat lagi paginya atau siangnya tuh Besoknya besoknya jadi terbalik. Oh. Asal ininya, Kepala sama- kepala ke atas, Heeh. tadinya Kaki, dipasangnya kepala di kaki. nah, besoknya terbalik, nggak tahu itu sama anak-anak Ya. permainan, nggak tahu Di beneran atas normal. gitu. Kurang tahu lah itu trik panitia, nggak tahu bener-bener sama penghuni di sini gitu. Iya. Karena kalau rumah hantu yang pertama kali saya lihat tuh waktu anak 2015 baru masuk langsung diberesin kan. Yang kedua itu katanya yang agak parah ya, Ya. agak parah dari tahun sebelumnya. Yang orgel tadi. Tapi pesertanya ada nggak? Peserta yang misalnya masuk gitu, yang pengen masuk, nggak ada yang kena kan? Rata-rata aman sih, Aman ya? jadi nggak ada yang ini. Kaget. Jadi lebih ke panitianya, rata-rata yang Yang kena itu kan? Mhm. Karena mereka kan memang standby di dalam, terus persiapan sampai beres. Dan acara jalan juga mereka tetap beres-beres di dalam. Kejadiannya jadi Itu kan meskipun tujuannya hiburan, kita harus tetap hati-hati kan? iya tetap jaga tinggal berlaku, tinggal kata-kata. Kalau Pak Ikin pernah jaga di apa ngontrol di dalam gitu? Kalau Sekitar sini. malam-malam mah cuma luarnya aja. Luarnya aja nggak sampai malamnya. Kalau Nggak sampai dalam. iya nggak nyampe ke dalam, paling cuma ngecek pintunya doang. Di Kecuali siang, siang ya. kalau siang mah suka masuk ke dalam gitu. Oh, kayak saya tuh pernah ini Pak, kalau dari sekre kan lihat ya lampu yang di ruang multimedia kadang hidup kadang nyala, itu emang ada yang jaga orang gitu, maksudnya memang beneran orang. Cuma kemungkinan lampu neonnya yang udah rusak. Iya, soalnya aneh aja. Camar token itu mah Nggak tahu, saya mikirnya emang ada sekre juga buat staff yang jaga, soalnya beberapa kali emang lampu situ mati hidup tapi kayak ada orang gitu, kayak ada yang jaga. Cuman ya mikirnya paling anak sekre juga, sekre gedung C. Ya, kirain ada yang jaga gitu, emang khusus di dalam. Emang nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, ini juga kan dekat sama Lapsas nih. Iya, Di lapangan. Lapsas pernah ada cerita-cerita nggak? Kalau aku mah nggak tahu soalnya. Oh iya, di lapangan ini Di ya, lapangan. Kan lapangan basket. suka dipakai ini juga ospek kadang. Ya Lapsas Iya, dipakai latihan juga. latihan. Tapi belum pernah dengar kalau di lapangan basket itu yang Jarang ya berarti. jarang. Ini jarang diisi juga. Tapi kalau malam tuh kalau ngelewat Lapsas tuh asa seram, nggak ada lampu sama sekali. Iya, gitu. karena Karena apalagi dulu belum ada bangunan apa-apa kan ya, di depan situ masih gelap. Oh ya, by the way ini tuh dulunya apa hutan ya? Kan memang, Ya, daerah memang sini. masih hutan. Kebetulan kan rumah Mang Aep di Cisarada ya, Ya. dekat dari sini. Dulu tuh belum ada kan yang gedung-gedung baru di sana. Belum ada. Melati Itu juga belum. yang ini teh sebetulnya Unpad teh perkebunan katanya. Oh, Dari pabrik tahu sampai ke sini terus ke STPDN yang dipakai oleh apa sekarang ITB ya. ITB ya. Nah, jadi kebanyakan itu kebun karet yang kepunyaan Tuan Baut katanya. Orang Belanda itu. Makanya sekarang di Loji Oh, Taman Oh, Loji. Taman Loji yang ITB. tidak dipunahkan. Itu apa peringatan istirahat katanya.
ada lonceng gitu Oh, berbunyi iya. treng di atas. Katanya Sekarang juga masih ada. Ini katanya juga angker kan gitu. Kalau waktu saya baru-baru ke Nangor juga tahu pertama tempat angker tuh di Taman Loji katanya. Ya, Memang gelap juga kan gitu. kalau dulu mah bukan, sebetulnya ini tuh bukan Jatinangor, kata sepuh-sepuh orang Jatinangor. Jadi ini teh Jatinango, ada pohon jati, nango ada batu. Gitu katanya Jatinango ini kan namanya. Cuman sekarang kan kalau dulu mah kecamatan ini teh namanya Cikerung. Kenapa dinamakan kecamatan Cikerung? Airnya keruh. Walungan itu sungainya nggak bening-bening gitu. Katanya kata sepuh-sepuh orang sini gitu. Oke, ya udah. Kita lanjut jalan-jalan lagi aja sekitaran sini. Kembali lagi Ke lapangan sastra. Oke. di Jurnal Sastra Jalan-Jalan. Oke, ya udah mungkin ini tempat terakhir kita berada di Blue Bench. Atau Bang Bir. bisa disebut bangku biru. Bang Bir ya, tempat nongkrongnya anak-anak, benar nggak? Iya. Dari dominannya anak-anak sastra Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Tapi ada spot-spotnya sendiri juga. Iya. Makanya anak sastra di sini. Nunggu kuliah soalnya dekat. Kuliah dekat soalnya kan. Tunggu kelas, yang kabur kelas juga ke sini bisa. Berkelas, aku juga pernah sama dosen ngerokok dulu di Bareng. sini. Enjoy Bareng ya? masuknya. Dosen sastra mah Ada. the best lah. Pasti pokoknya. tahu lah yang sejurusan sama aku. Ini kenapa jadi tempat terakhir di sini karena yang banyak seremnya mah tuh daerah Jepang. Meskipun di sini ada monumen, nanti kita ke sana. Ada monumen. Sebuah lorong rahasia yang ada di Bang Bir. Mungkin kalian belum pada tahu, tapi saya tahu. Oh ya, ada cerita seram juga di sini. Tahun lalu, tahun 2018 tuh. Lagi ada ospek jurusan gitu kan. Nah, ada satu panitia yang diam dia tuh. Tiba-tiba ngelihat sosoknya sendiri. Jadi dia ngelihat dirinya sendiri lagi duduk di sini terus pingsan. Sama pas hari terakhirnya tuh ada satu lagi yang lagi ospek daerah sinilah di parkiran gedung C. Tiba-tiba ada yang teriak, tiba-tiba dia teriak gitu terus nangis kesurupan. Kalau menurut Bang Aib sendiri itu kena apa ya biasanya? Itu karena kecapean bisa, karena ada permasalahan sedikit antara perselisihan paham antara panitia sama panitia, melamun lah gitu, melamun. Jadi kosong ya. Ya, pikiran Pikirannya. kosong. Kalau mahasiswa yang sedang di ospek kemungkinan dia melamun, kecapean gitu, tidak biasa terbentak sama orang tuanya, tidak biasa bersuara tinggi gitu, Dan ada tinggi Dan itu anak-anak dia tinggi, nggak gitu. Kaget ya jadi. Ya kaget, ngedrop gitu, apalagi anak-anaknya yang dimanja di rumah orang tuanya gitu. Kalau di daerah sini sendiri kira-kira Bang Aib pernah ada ini nggak sesuatu cerita-cerita daerah sini? Daerah sini ada kata security yang dulu katanya suka melihat mukanya merah, katanya gitu. Katanya ya. Katanya. Tapi dia nggak ganggu, kalau tidak diganggu gitu Ya jaga. ya, cuma jaga-jaga dulu. Kalau saya sendiri pernah ini kalau di bangku biru sini mah kan pulang dari Sekre lewat ke sini tuh di daerah situ tuh. Jadi ada dua orang gitu tapi palanya nyatu. Gimana tuh? Kalau Nggak tahu kayaknya ciuman deh. Beresnya hilang soalnya. Jadi saya pernah lihat juga ada sosok dua gitu. Tapi palanya tuh satu. bersenggama. Iya, nggak tahu ngapain kayaknya berbuat deh. Kalau Pak Ikin sendiri nih pengalaman di sini gimana? Nggak ada ya. Udah dekat sama pesawat. Paling juga lihat anak-anak
Cuma lewat aja ya. Oke ya. Ya udah kita jalan-jalan we ya. Ya, Sekarang udah kita Jurnal Sastra jalan-jalan. Nah, ini adalah salah satu monumen saya sendiri di sini karena mungkin Obi udah capek, yang lainnya juga karena lorongnya sempit juga. Coba aja. Ini dia monumen yang katanya tembus ke Senegal, Afrika. Ya, halo Dax, kita berada di penghujung acara ya. Kita berada di tempat paling ramai sebenarnya di sini. paling aman. Blue Stage, tempat acaranya anak-anak FIB semua. Yang dari yang latihan teater sampai event-event gede juga di sini kan. Tempat hajatan. Tempat hajatan. Di sini mah nggak ada apa-apa ya mungkin ya. Ya. Udah ramai baik. Ada juga kayaknya udahlah ya kita bahas-bahasnya mah. Udah capek juga tadi kan di jalan-jalan. Ya udah kita paling mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ikin Ya. sama Mang Aep. Terima kasih banyak udah mau Nemenin kita dari tadi. udah mau ikut riweuh. Aduh, keterlibatannya Pak. Terima kasih banyak. Ya paling ini episode terakhir episode 7 dan 8 dari Oplos, obrolan pelaku sastra. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap menggunakan masker Kita karena ikutin protokol. masih pandemi Nah. gitu. Jangan lupa juga follow IG, Twitter, TikTok, sosmednya hari-hari sastra _. Dan juga jangan lupa follow YouTube-nya Bapak Pak Ikin. Ikin. Mang Aep gaduh Instagram. Lah, ya Mang Aep ge. Kayak ditulis sebenarnya. Yang ditulis Instagramnya. Sama jangan lupa ini juga tonton video ini nanti. tonton video ini dan Jangan lupa video-video di-subscribe sebelumnya. video-video sebelumnya. Terus nanti juga katanya bakal ada episode setelah ini ya. Ya, episode setelah ini. Podcast juga. Ya udah, pokoknya Jurnal Sastra jalan-jalan. Saya kayak dengar-dengar suara di sebelah situ. Iya ya. Iya, kita cek aja. Yang melihat sosok besar. Dek. Dek dicariin mama, Dek. Minum korek. Iya, nggak apa-apa. Habis ini saya ngomong ganggu aja. Dan kali jangan ganggu ya. Musik banget sih. Kamu dari mana kamu? Kamu dari mana juga? Saya Ini tadi sosok yang terlihat ya. Iya. Jadi Gede kalau lihat juga ini. nanti kalau lihat sosok kayak gini cukup istighfar, ya istighfar. Oke. nuhunnya ya. Punten Ya, hati-hati. Dadah semuanya. Dah. Sampai berjumpa.